Pagi ini mungkin gue punya tema emosi ya guys ya. Ya udah marah-marah dulu lah. Kan emosi. Kenapa kita bisa emosi? Ini Tahu nggak? makasih. Ya. Kita nggak penyebabnya apa? Coba teman-teman. Kenapa Makasih. kita emosi? Kenapa kita emosi? A. Karena gelisah. B. Tidak tahu tujuan hidup atau ngambang. C. Terlalu mikirin masalah tanpa solusi. D. Karena kurang istirahat, kurang olahraga, akhirnya tidak seimbang hormonnya. E. Galau karena cinta, emosi nggak jelas, kayak orang gila. Coba deh dipikirin deh. Kenapa kita bisa emosi? Karena apa? Coba. Kumisnya nih gerak. Kadang-kadang kan kita nggak nyampe ke situ ya, ya kan? Tahu-tahu kita emosi aja, kita marah aja gitu. Tapi belum pernah berpikir kenapa ya gue emosi ya? Kenapa gue reaktif? Kenapa gue mudah terpancing gitu? Kurang istirahat, target harus sampai pekerjaan ada yang dipikirin tuh mas. Kalian ini kan belum pernah kepikiran kan? Kenapa aku nih kok emosi gitu? Kenapa kok mudah sekali terpancing gitu? Emosi Emosi kan negatif ya, emosi Negatif. negatif ya. Nah, lebih ke emosi negatif. Gitu. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa guys? Lu kenapa nih? Menurut lu bingung kan? Gue lagi Belum- mikirin nih, gue emosi Iya itu kan? karena apa ya? Ya, karena belum pernah kepikiran kan, gitu kan. Karena capek kurang tidur. Bisa. Siap kan ini? Doain kita ya. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak Nen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin banyak pemicunya emosi kan. Bisa jadi karena kita dipicu sama orang. Tapi yang kadang-kadang aneh itu kita emosi karena diri kita sendiri gitu. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu makanya kita jadi greget gitu. Kenapa sih? Mungkin karena kita gagal atau mungkin nggak bisa menyelesaikan sesuatu gitu kan. Kadang-kadang kan kita emosi, kenapa sih gitu kan? Itu kadang-kadang yang lebih aneh kan di situ. Kalau emosi sama orang, pemicunya orang lain atau hal lain di luar diri kita, mungkin itu masih bisa kita terima ya. Tapi kadang-kadang kita emosi dengan diri kita sendiri gitu. Karena kegagalan atau mungkin sesuatu yang tidak bisa terselesaikan atau apapun itu. Berarti semuanya masalahnya di apa namanya? Di hatinya belum stabil kayaknya. Ada jawaban yang logis sekaligus yaitu pokoknya ada salah satu jawaban yang menurut gue logis dan bisa diterima, maksudnya logis dalam artian bisa diterima dan yaitu memang iya gitu loh. Apa coba? Itu karena tidak terjadi kesinkronan antara otak dan jantung ternyata gitu. Ketika otak dan jantung nggak sinkron, itu tuh kita menjadi orang yang lebih reaktif. Itu. Lebih reaktif dalam artian ya itu tadi. Dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan masalah di luar Kasih Cece. diri kita gitu. Siapa ini? Oh, Cece makasih. Lunar. Makasih Tante Lunar. Lah itu yang kadang-kadang kalau kita emosi itu menyebabkan segala sesuatu tuh jauh dari kita gitu loh. Makanya orang yang tidak mudah emosi kan tertata ya, lebih tertata. Itu lebih kelihatan dari cara dia bicara, Asik loh. cara dia bersikap, cara menyampaikan pendapat, isi hatinya. Dia tuh orang yang nggak mudah emosi itu sebenarnya terlihat dari situ sih. Gitu. Jadi intonasinya nggak naik turun, terus karena terjadi kesinkronan antara otak dan jantung itu gitu loh.
Dan semuanya itu bisa ini teman-teman, bisa direndungin sendiri ya. Kenapa ya gitu? Kok aku gampang emosi, kok aku gampang terpancing tuh apa ya gitu? Kok aku gampang reaktif apa gitu? Coba nanti dipikirin sendiri deh gitu. Tapi kalau yang gue baca-baca dan gue denger itu sih, karena nggak sinkron antara otak dan jantung ya. Kan ada Ya, pemicu kan. Ya kalau lebih dalam lagi jelas ke kesadaran iya gitu. Tapi awalnya itu apa gitu? Antara otak dan jantung tuh nggak imbang. Jadinya kayak mungkin porsinya lebih besar otak gitu. Jadi lebih reaktif gitu. Kalau lebih besar ke jantung dia akan lebih diem sebenarnya. Lah, tapi diemnya nih diem terus-terusan gitu loh. Bukannya Iya. hati juga ya? Hati. Ya itu kalau lebih dalam nih. Itu kalau lebih dalam ya, maksudnya ini yang untuk luarnya dulu gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya makanya ketika kita capek itu kan kadang-kadang lebih gampang terpancing ya. Ya bener tadi jawabannya gitu. Kenapa kita capek, banyak pikiran tuh lebih gampang terpancing emosi ya karena itu. Karena otak dan jantung itu nggak sinkron gitu loh. Waalaikumsalam. Kalau itu sinkron, mungkin istirahat cukup, nggak banyak pikiran, kita jadi akan lebih terkontrol gitu. Masya Allah. Kurang nutrisi, kurang tidur, kurang uang, kurang miskin, lapar ya. Loh, kadang-kadang kurang apa ya? Kurang air mineral aja kita kan kadang-kadang juga seperti itu kan teman-teman ya. Jadi kayak kenapa ya gue tiba-tiba pusing, kenapa tiba-tiba capek gitu, kenapa nggak fokus ya, karena oksigen yang ngebawa ke otak kita tuh emang kurang. Aku sebelum capek udah bawa duluan, macam kukangan lagi yang gampang ngantuk. Taruh Tapi aku charger lihat- gue nggak mah. Tapi aku lihat ini kok sampai malam-malam loh. Aku kadang-kadang mikir loh, ini Kak Lunar kuat ya live sampai malam terus pagi aktivitas gitu. Kalau aku pelor guys, jadi dimanapun kalau aku ngantuk ya udah tidur, dimanapun itu. Mau event itu jalan sekalipun gitu, minggir tidur gitu. Iya kan morning person. Iya. Termasuk itu tuh termasuk ada bunganya. Tingkat emosional kita ada bunganya dengan rezeki kita juga teman-teman. Jadi kayak rezeki terus pertemanan, hubungan dengan keluarga itu tuh sebenarnya ada sangkut pautnya ke semua itu. Lu kenapa sih nih? Casan gua nggak masuk bentar. Batuk gua. Sekarang siapa yang nggak betah begadang gegara tok-tok? Iya, tapi harus kontrol sih. Kadang-kadang aku juga gitu kok. Kadang-kadang kebablasan gitu. Tapi ya jangan tiap hari, sehari dua hari itu. Ya. Ya, santai dulu guys. Ini juga Oke. hari ini agak ribet ya. Iya. Off cam dulu. Udah aman. Ya tapi kalau ya gitu, kalau nggak tenang-tenang jadi buyar semua gitu loh. Kalau masih kebawa emosi itu kadang-kadang malah jadi runyam. Makanya pagi-pagi tuh sebisa mungkin kontrol ya. Mungkin bangun tidur tuh kadang-kadang kita kepikiran sesuatu yang mungkin nggak mengenakan gitu kan. Tapi itu coba dikontrol ya, coba diredam untuk afirmasi ke yang lebih positif gitu. Atau mandi. Nah, kalau gue mandi sih. Coba ditunggu-tunggu apa hari ini bakalan ribet deh. Mbah Dian, cek kodam Dede dong Mbah. Tapi emang mandi bikin mood bagus loh. Iya. Makanya kan kemarin ada yang nanya, Mas aku akhir-akhir ini malas banget olahraga ya gitu. Kalau olahraga pagi tuh dulu rajin, sekarang enggak. Ya gue kasih salah satu cara, mandi gitu.
Sebelum subuh atau setelah subuh mandi aja gitu. Itu moodnya akan langsung naik gitu. Tapi jangan buat tidur ya, habis mandi terus tidur. Sebenarnya moodnya naik loh kalau kita mau menyadari itu. Habis tidur mandi. Kenapa ya? Habis tidur mandi. Maksudnya? Ya ada orang yang begitu tuh, kenapa ya? Ya kebiasaan, termasuk nyokap gue nih, nyokap gue pun ngikut kadang-kadang ya. Tapi gue lebih seneng sebelum olahraga. Jadi sebelum jogging gue mandi itu, terus ntar mandi lagi. Kan sehari mandi 3 kali gue. Gue 2 kali. Mandi tidur. Ada juga yang habis mandi tidur enak banget kayaknya. Waalaikumsalam ya gitu. Bantu repost teman-teman ya. Setelah habis mandi otak encer. Sebenarnya bagi sebagian orang yang udah pada fase tertentu itu gak ngaruh guys. Mandi tuh kalau kita bilang kan kadang-kadang itu membuang energi yang negatif gitu kan. Energi yang kurang baik atau apapun itu bisa bikin mood berubah gitu. Memang iya. Itu mungkin kita lagi di fase itu ya. Tapi ada beberapa orang yang tanpa mandi, tanpa perantara ya istilahnya, dalam hal apapun udah bisa mengkondisikan gitu loh. Keseringan mandi kulit kering. Kalau pakai sabun ya. Tapi kalau cuma air doang enggak. Oh, lu mandinya nggak sabun? Ya sabun lah. Tapi yang bikin kulit kering itu sebenarnya kan itu salah satu bahan yang terkandung di dalam sabun itu kan bikin kering sebenarnya. Lu nggak pakai lotion habis mandi? Pakai gue, apalagi di tempat gue dingin. Asik ngomongin mandi. Habis tidur mandi ya. Gue pernah lo nggak mandi 2 hari. Sakit. Nggak dong, enak aja. Gue di ruangan ber-AC, dingin, nggak ngapa-ngapain, lenje-lenje, nonton, biasa aja. Kulit gue kan cenderung kering juga kan gitu. Makanya gue harus ngerti gitu loh. Lele ya. Nggak yang apa ya? Ya tergantung mungkin ya. Kalau gue beraktivitas atau mungkin gue nggak ini mandi, mungkin gue ngerasa berat badannya gitu. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa gimana gitu, nggak mandi ya biasa aja sih. Meski nggak ada kegiatan mandi terus musuh aku banget. Wow. Kalau aku sih enggak ya, enggak yang tiap hari 2 hari nggak mandi, enggak. Maksud ada momen-momen tertentu gitu loh. Tapi yakin deh, kalau orang rajin olahraga pasti dia juga rajin mandi. Itu otomatis. Nggak mungkin habis olahraga nggak mandi itu. Ya iyalah, kalau habis olahraga ya mandi dong. Sebenarnya mandi itu karena ada keringat yang berubah jadi bakteri dan bau. Ya. Ngomong-ngomong masalah, jadi gini loh, kadang-kadang tuh Ngomong masalah keringat. iya, jadi kan ada orang kan, misalnya kayak Nick nih, gue ilfil sama orang yang bau badan gitu kan, misalnya nih ya. Putri, Misalnya ya, gitu. Terus mungkin kalian juga, gue ilfil sama orang yang bau gitu kan, yang intinya bau keringat lah, bau badan lah, apalah gitu. Sadar nggak kita kalau sebenarnya kita tuh sebenarnya bau guys. Yang bikin wangi itu apa? Ya parfum dan apapun yang nempel ke tubuh kita gitu loh. Tapi pada dasarnya semua itu bau. Kalau nggak percaya apalagi cewek ya. Coba nggak mandi 2 hari aja gitu. tapi baunya mungkin kalau udah deketin gitu ya. Kan ada orang baunya nggak dideketin aja udah sembriwing kan gitu. Iya, yang bikin wangi itu kan parfum sebenarnya, atau apapun itu, gitu. Atau Yang di luar lotion, tubuh kita. ya. Iya, Atau yang di apa luar tubuh kita. Tapi pada dasarnya kita tuh ya bau sebenarnya, gitu loh. Tapi kadang-kadang kan ada orang, kan Kenapa kadang-kadang ada cewek orang lebih banyak hormonnya lebih tinggi. hormonnya lebih tinggi cewek?
Iya. Makanya cewek itu ada PMS kan. Bakteri, iya bakteri. Yang bikin bau itu bakteri. Iya Iya benar. memang bakteri. Sakiti. Tapi kalau nggak ada, itu kan bakteri itu ada yang bakteri baik dan ada yang enggak. Bakteri itu juga jangan salah loh, bakteri itu juga bisa, itu juga berguna juga buat tubuh kita gitu. Ya Gloria benar juga tuh. Kayak tergantung apa yang kita makan juga ya guys. Bisa, iya. Iya. Benar itu. Benar. Tapi kenapa cewek lebih bau itu loh? Salah satu Karena banyak. ya hormonnya itu. Hormonnya lebih tinggi. Dan kalau makan, cewek itu cenderung ngawur. Gitu. Kecenderungannya ya nggak semua ya gitu loh. Tapi cewek kebanyakan makannya memang random ya kalau gue lihat. Iya. Random tuh dalam artian banyak kepengen gitu kan. Terus makannya dikit doang kadang. Ini di luar konteks ini ya, ngidam ya. Saya pernah lagi diajak setelah 3 hari di kota yang dingin banget, nggak mandi 3 hari. Menurutmu nggak bau gitu? Karena kita ketolong sama sekali lagi, karena kita ketolong sama parfum dan apapun yang menempel, yang kita tempelin ke tubuh kita, yang niatnya buat bikin wangi gitu kan. Entah parfum, entah lotion, entah apa gitu kan. Iya. Coba deketin gitu kan 10 cm, 5 cm, wah. Loh, Baik, kadang-kadang kan gitu ya teman-teman ya, kita ngerasa udah nggak bau, tapi orang lain yang ngerasain kan gitu kan. Iya kan, kayak misalnya nih ya, keramas nggak kering, terus tiba-tiba pakai penutup kepala, entah helm, entah topi, entah apa. Itu kalau dideketin banget, dicium gini, amis loh. Amis gitu. Jadi memang manusia tuh sebenarnya bau itu, makanya jangan terlalu ini deh, maksudnya gue nggak suka orang nggak bau gini. Tapi kalau lagi PMS, cewek itu baunya meningkat nggak? Bau jelas meningkat. Dan mereka pun juga sadar kayaknya kan. Makanya kalau PMS tuh kadang-kadang mereka nggak percaya diri gitu kan. Gitu. Makanya ada yang bisa menyikapinya ya, yaitu tadi dengan pakai deodoran, pakai parfum, apapun itu, pewangi apapun itu, berusaha untuk menghilangkan bau aslinya dia itu bagaimana, itu ya diakalin dengan cara itu sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau ngerasa bau ya mungkin ya kalian harus sadar diri lah ya. Kadang orang nggak sadar ya. Baunya tuh bukan normal lagi gitu loh. Kadang parfum aja kalah gitu loh. Kan ada tuh, itu yang gue maksud, kayak parfum aja kalah sembriwing gitu loh. Kebanting bau parfum mahal sama bau keringatnya gitu. Tapi masih ada siwer-siwer bau parfumnya gitu. Oh ini bau parfumnya bakar-bakaran tapi ada apak-apaknya gitu kan. Kalau Kadian sama temennya nyium rambut belum kering, ya namanya ya, kita kan ya namanya pernah punya pasangan gitu, kadang-kadang kan nyium keningnya atau apa gitu. Tapi ya biasa aja, bagiku nggak bikin ilfil sih, nggak. Cuman Iya. ini belum kering nih gitu, udah sekedar gitu, bukan protes bau gini, enggak. Aku sebisa mungkin nggak pernah nggak protes ya gitu, nggak. Ya udah, memang itu tuh alami guys gitu. Terus sok cantik lagi ya kan. Kamu dari mana gitu. Dalam hati gue, urusin dulu tuh boketek lo gitu kan. Sebenarnya dia udah ngelakuin banyak hal, sama mungkin temennya udah ngingetin, cuma mungkin lagi berproses teman-teman. Kayak itu kan bisa hilang ya, maksudnya memang ada yang over gitu kan. Kita nggak nyalahin nih, dia keringet dikit tuh langsung bau gitu kan. Baunya bukan B kecil lagi, udah B besar gitu kan, udah tebal gitu, bau banget gitu kan. Apalagi di satu ruangan sama dia, satu ruangan terkontaminasi. Kalau itu virus udah jadi zombie satu ruangan gara-gara baunya gitu kan. Tapi memang porsi terbesar untuk apa ya, bikin bau itu memang makanan. Iya. Jelas. Tapi dikurangin ya, berarti makan makanan yang daging-dagingan gitu ya, banyakin sayur-sayur gitu loh. Biasanya itu. Tapi itu pun disupport sama hormon nih. Hormon masing-masing orang kan beda itu loh. Iya. Nah itu tuh rada susah tuh usahanya. Ya. Mungkin operasi ketek kali, ganti kulit ketek mungkin, ganti kulit selangkangan mungkin, ganti kulit nggak ngerti ah.
Masa ganti kulit? Kontrol dalam lompat lagi nih. Ngadi-ngadi. Ketek lu bau nih, ya udah gue oplas ketek. Bisa kali ya gitu kan. Bisa nggak sih? Nggak ya. Lo jawab sendiri. Nggak bisa ya. Iya. Karena dicuci. bukan cuma masalah ketek, bukan cuma masalah itu. Memang lipatan itu sangat berpengaruh karena udara kan sulit menjangkau ya. Opa. Itu loh. Sulit dijangkau oleh udara. Itu makanya potensi baunya tuh besar memang ada di lipatan-lipatan itu gitu. Karena ya gue paham sih nggak bisa instan proses, cuman ayolah gitu. Kadang kayak masa sih dari minggu ke minggu lo nggak ini gitu kan, nggak apa namanya, nggak sembuh gitu loh, yang baunya yang over itu gitu. Yang ya itu tadi. Kalau Yang gue bikin lebih kita- aware sih. Yang bikin kita wangi itu parfum, ya udah gitu. Kalau untuk bau badan kita sendiri pasti ada bau-baunya, nggak mungkin nggak gitu loh, nggak mungkin nggak. Halo Dinda. Makasih. Opa, makasih. Orang Sunda jarang bau loh. Mungkin itu dia kebanyakan makan lalapan, pok-pohan gitu. Apa pak-pahan apa namanya? Daun yang di situ kalau udah makan liwetan tuh banyak daun-daunan. Kalau terlalu bau, parfum nggak ngaruh. Ya itu yang aku bilang tadi. Parfum tuh akhirnya baunya tipis aja gitu kan. Tapi ntar diresapi, bau bakarat, wangi, tapi ada apek. Aduh gitu kan. Waalaikumsalam. Ada apek-apeknya gitu. Parfum mahal aja ketimpa gitu loh. Waalaikumsalam, opa. Waalaikumsalam. Pola makan, pola hidup. Halo Karat. Tapi sikat gigi wajib. Gue walaupun nggak mandi, misal seharian, tapi sikat gigi gue wajib. Hilang ya? Suara musik hilang ya? Iya. Waalaikumsalam. Kasih Kak Emi. Asal jangan bau bawang goreng, enek, ampun lah. Jatuhnya bawang goreng juga sebenarnya percampuran antara rempah, bawang goreng dan Ya, hilang. makanan basi. Bener gak sih? Salah ya? Enggak. Jadi gini, gue pernah punya kenalan orang India gitu kan. Gue pernah deket juga sama orang India. Sebenarnya bukan India pure ya, campuran sama Indonesia gitu. Tapi emang baunya lebih khas sih. Lebih kayak ke rempah-rempah, serius. Itu bukan cuman baunya ya gitu. Mungkin rasanya pun kayak rempah-rempah itu. Ngeri kali. Udah nyicip ya. Tapi entah kenapa ya, bukan nyicip gue. Tapi memang mungkin karena makanannya itu memang rempah-rempahnya sangat kuat gitu loh. Iya. Apalagi kalau bawa anak sekolah, bawa matahari. Nggak apa-apa sih itu. Masa sih bang, ya sumpah nggak bohong aku. Kalau nggak Bau matahari percaya, sih. kalian deket-deket sama orang India. Aku bisa tolerir sih bau matahari. Tapi bau ketek gitu loh. Wah, ruangan ber-AC apalagi. Sebenarnya kita tuh harus menyadari guys, maksudnya jangan terlalu protes lah gitu, karena orang tuh kita nggak ngerti dia hormonnya bagaimana, kita nggak ngerti. Tapi ya udah diem aja gitu. Kalau teman deket ya diingetin gitu. Lu pakai parfum ini deh, kalau enggak lu pakai deodoran ini deh gitu. Itu sangat membantu ya gitu. Cuman ya udahlah gitu. Toh kita juga sebenarnya bau sih. Kalau gue sih nggak gue ambil pusing sebenarnya gitu. Gue bukannya gimana-gimana, gue aware. Kalau gue keluar tuh gue aware sama bau mulut gue, bau badan gue. Gue make sure semuanya. Minimal orang sebelum orang yang komplain ya diri gue yang komplain. Kalau gue sih kayak gitu ya. Iya. Bisa. Tapi lu Nick percaya nggak kalau orang yang ngerokok itu malah nggak bau mulut? Iya, tapi afternya ya. Bukan pas lagi ngerokoknya gitu kan. Afternya aja. Apalagi Afternya ditimpa sama kopi, ditimpa sama susu. Baunya udah kalah udah. Langsung kayak netral gitu air liur kita. Nah itu Kak Ame, memang kalau bau itu tuh kadang orang nggak bisa tolerir ya. Kayak bau badan, bau ketek gitu kan.
pasti ada yang protes gitu. Dan jadi bahan omongan gitu loh. Iya. Yang senam disanggar bubar. Tapi memang makanya cewek itu kenapa ada PMS, karena membersihkan hormon-hormon yang itu tadi nih, yang tidak bisa keluar dari keringat atau lubang-lubang itu gitu. Makanya dikeluarkan lewat itu. Makanya kenapa dalam Islam cowok itu nggak boleh pakai emas, ya kan? Karena kalau cewek itu pakai emas, itu dikeluarkannya lewat situ, teman-teman. Gitu. Kandungan-kandungan emas yang masuk ke dalam tubuh itu, molekul-molekulnya bisa keluar lewat PMS itu. Tapi kalau cowok kan nggak bisa, gitu. Makanya cewek itu selalu bersih, gitu. Makanya cowok nggak, dalam Islam tuh nggak boleh pakai emas ya, karena itu sebenarnya salah satu alasannya. Kalau dibahas dari masalah energinya ya. Iya, di meetingin loh sama Kak Mei. Ayo kita meeting yuk guys teman-teman. Mohon maaf satu member bau ketek. Mohon member yang lain dipersabar. Orangnya nggak ada di sini. Yuk kita bahas yuk. Kita gibahin sekomplek ini gitu. Kak Mei langsung meeting tapi masalah ketek. Kalau ada sela-sela realita, iya. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar kan masalah itu? Masa sih? Masa? Jadi teman iya, kita kan? ini, tapi emang ada dan kadang prosesnya lama. Apakah dia udah berusaha atau nggak tahu juga ya. Tapi kadang tuh nggak berubah-berubah tuh orang minggu ke minggu, masih aja bau badan gitu loh. Itu hormon guys, gue pernah nemuin soalnya. Dan ya mau gimana lagi? Dia pun sebenarnya juga nggak mau gitu. Tapi itu hormon. Ditambah udah tahu hormonnya begitu, ditambah makanannya yang jorok. Gitu loh. Tapi dia sadar diri nggak Kak Ame? Apa dia masih petantang petenteng kayak ayam sayur, mondar mandir kanan kiri, depan belakang, muter-muter? Biasanya kalau temanku yang bau ketek itu dia sadar diri, nggak sadar. Itu yang lebih parah kan, menebar aroma semerbak. Biar semesta tahu aku sudah hadir di dunia ini katanya. Jadi dia jalan kanan, jalan kiri. Interaksi sana, interaksi sini. Bau badan sama bau keringat kan beda bang. Ya tapi jatuhnya sama. Memang beda. Kalau bau badan itu ya yang alami itu. Kalau bau keringat kan yang ya itu tadi. Iya, bau keringat manusia beda sama Dipacu sama makanan, dipacu sama gaya hidup, pola hidup gitu. Tapi bau selangkangan beda nggak guys baunya sama bau ketek? Beda dong kak. Yang jelas sama baunya iya. Yang jelas sudah pernah nyium kan? Efeknya mengurangi pengunjung, iya benar. Ternyata panjang juga. Panjang, memang iya. Nggak santai, cuma sampai di situ aja. Aku masih fokus kok. Mulai traveling. Itu tergantung kalian ya. Bau keringat mandi hilang. Iya benar. Kalau bau keringat mandi hilang, tapi nggak lama muncul lagi. Kalau bau badan. Lu pernah berkeringat sampai punggung menetes sampai ke bawah nggak sih? Loh ya iyalah, kalau nge-gym pasti otomatis itu. Kalau nge-gym olahraga keras pasti keluar. Nggak mungkin nggak. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anakku. Oh mau nggak jadi partner hidupku? Ditembak online. Ya udah aku ini saksinya di bawah banyak. Coba di share ke penghulu, nikah online aja. Sekarang kalau mau bahas apa lagi ya, udahlah ya nggak usah bahas bau lagi ya, bau ketek, bau badan, bau rambut. Udah ya nggak usah bahas bau lagi ya. Lu suka mentraktir atau ditraktir? Case-nya apa dulu? Gitu. Tapi kecenderungannya lebih suka ini sih. Karena kalau ditraktir tuh kayak uang, makanya kayak utang. Makanya apa ya? Kalau misalnya gue diajak jalan sama orang, sekiranya gue nggak bisa, ya udah gue nggak memaksakan gitu.
Dalam artian ini kok keadaan lagi gimana nih, kondisi lagi gimana gitu. Mendingan nggak deh gitu. Oke, sekarang posisinya kita udah berada di satu tongkrongan di sebuah restoran. Itu kan udah di ending kan ada bayar membayar tuh. Lu suka ditraktir atau mentraktir kan lu tanpa tendensi apapun ya. Kan lu udah di situ posisinya. Bukan Ya, kalau ada duit ya gue yang bayar gitu. lu bayar sendiri atau lu bayarin let's say 3 orang yang nongkrong gitu. Ya kalau gue bilang harus bayarin misalnya gini ya teman-teman, gue kadang-kadang lihat situasi ya. Kalau misalnya cuma 3 orang gue, 3-5 orang gue gitu. Tapi kalau 10 orang Tapi yang ya deket gue ya. bilang, Dia deket ya. Ini konteksnya teman deket ya. Tapi kalau 10 orang gue pasti bilang gitu. Gue setengah, sisanya kalian, gitu aja gitu. Karena apa namanya? Gue jadi inget apa? Anjir, lu ada di sini kok. Lu mau naik gak? Tapi harus on cam. Kalau gue lebih suka, ini situasional ya. Kayak kita jangan mikirin kita belum OTW, ini udah nongkrong nih posisinya gitu. Gue suka mentraktir orangnya gitu. Apapun modelnya. Mungkin orang itu mungkin penghasilannya lebih gede dari gue atau enggak mungkin lebih sukses apa gimana lah gitu. Tapi gue mencoba untuk menawarkan diri. Nah, cuma gue kalahnya seandainya orang yang banyak duit tersebut, yang ini tersebut, gue pas misalnya nggak apa-apa gue nih gini itu gue bisa ngalah gitu loh, gitu. Kepanjangan kalau kayak gitu. Tapi memang ada. Kalau menurut gue kalau misalnya sekian gue setengah gitu, sisanya lu udah kelar gitu. Jadi ya udah kita ajuin diri dulu gitu. Kalau misalnya nanti di suatu saat kita ditraktir atau gimana itu kayak ya udah gitu. Dan itu bukan Ya kan jadi orang- beban buat gue gitu loh. Kan orang juga ada prinsip dia suka mentraktir juga. Ketemulah sama orang yang suka mentraktir juga. Kan harus kebut-kebutan nih. Entah gue bayar diam-diam duluan. Gue udah bayar nih gitu loh. Ya gimana sih lu? Paling dia jawab gitu kan. Yaudah next gue yang bayarin deh. Paling ada jawaban seperti itu gitu kan. Sebenarnya kalau temenan deket itu udah nggak pikiran kayak gitu ya sebenarnya. Ya. Kalau temenan yang tadi lu bilang ya udah deket. Jadi sebenarnya ya udah santai aja, dalam artian santai aja tuh udah nggak punya pikiran kayak gitu. Ya udah nanti lama-lama begitu kelarnya gerak semua kok gitu. Gue yakin itu. Tapi tetap gue yakin ada pasti gerak semua. rasa. Tetap ada rasa. Dan siapa yang paling cepet gitu. Karena tapi sejatinya gue memang suka mentraktir tidak ada bayar setengah, gue bayarin semua gitu sejatinya ya. Tapi yang pada akhirnya gue bayar setengah itu karena memang ada obrolan gitu loh. Kan mereka ada juga ini ada loh prinsip orang kaya tuh kayak anti ditraktir. Jadi dia kesel, bener-bener ditransfer lagi gitu loh. Kayak entah gue udah itu nyampe urusan rumah. antar. Itu urusan antar itu nih. Ya tapi kan ketika tapi yang jelas dibahas- kalau temenan deket nggak ada kayak gitu menurut gue. Sepengalaman gue sampai sejauh ini ya. Gitu. Kalau tapi temen tetap ada deket ya. bahasa di gue sih, tetap ada bahasa kayak gue udah bayar nih, lu udah bayar bro, udah, ya udah thank you tapi next gue ini deh, nggak usah pikirin, Nah. paling gue jawab gitu. Nah itu maksud gue itu ke situ. Nanti next itu udah beda urusan lagi gitu. Tapi nextnya nggak tahu lagi, gue juga yang bayar kadang-kadang. Jadi itu cuma basa-basi ada juga. Tapi nggak apa-apa karena memang gue lagi seneng dan gue deket juga, walaupun itu cuma basa-basi dia ini ya nggak apa-apa juga gitu. Bukan Tapi kepanjangan sih. Tapi gue yang mau namanya teman kenal deket atau nggak biasanya tetap tuh gitu. biasanya tuh nggak ada pikiran gimana. Ini yang gue ngomong teman deket ya, kayak lu bilang tadi ya, gitu. Itu nggak ada pikiran gimana. Yakin lah gue. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasain kalau yang benar-benar deket ya, gitu. Misalnya kita tongkrongan 5 orang, 7 orang. Nah, itu kalau yang benar-benar deket asli pasti gerak semua itu. Di akhir ending pas mau kelar tuh pasti gerak semua gitu. Abang semangat ya, iya. Kalau yang pura-pura kaya ya gimana ya? Ya udahlah, biarin lah. Itu yang penting kalau kita jiwa traktir udah traktir aja. Asal jangan aku kaya nih. Iya makanya kita tapi ya sebisa ini aja ya. Maksudnya kalau emang nggak sanggup, kalau teman deket ya karena pernah punya pengalaman kita gitu loh. Jadi ada orang lah gitu kan ngaku gitu kan. Ya kita kan positive thinking aja ya gitu kan. Tapi pas nongki kan nggak kejadian gitu. Maksudnya mentraktir itu. Soalnya bill kita berapa ya? 800 ya? 800.000 ya? Itu berarti lu baru kenal. Aku nggak kaya tapi aku mampu. Banyak juga bro. Gini loh.
kita kan nggak tahu situasi orang ya. Maksudnya teman-teman di Jakarta ini ya, kita kan Kak Lia welcome. Kita nggak 1 juta ya, mohon maaf. Kita nggak tahu misalnya kayak yang di bawah nih si Koko gitu kan. Dia mungkin selama gue nongkrong beberapa kali ketemu dia bayarin. Tapi ada momen mungkin dia lagi cekak nih. Cekaknya dalam artian duitnya muter. Istilahnya entah duitnya belum turun, entah dari mana ya kan, bisnisnya belum keluar duitnya apa. Nah, kita tuh masih berharap kayak lu temen deket nih gitu kan. Nah, dia pun juga nggak biasa ditraktir gitu loh. Tapi gue tetap akan nanya, tapi lo punya nggak? Minimal gue bayar diri gue sendiri kalau gue nggak sanggup traktir orang sebanyak itu gitu loh. Yang penting jangan ngaku-ngaku. Sebagai teman dekat kita ngomong aja gitu loh. Sekali-sekali gue yang bayar gitu loh. Maksudnya takutnya dia berpikir kayak gue mulu nih. Kita kan nggak tahu ya. Kita mungkin orangnya lost. Tapi kadang-kadang orang kaya pun kadang nguji kita. Dia punya etika nggak sih, ada basa-basi nggak nih gitu. Ya jelas lah itu. Kalau itu jadi penilaian gitu, apalagi yang belum begitu kenal gitu. Kalau yang menurut gue yang namanya teman, yang teman beneran, itu pasti pertama udah lama kita saling ngerti gitu kan. Tapi kalau yang baru kenal sekali, 2 kali, 3 kali, menurut gue belum teman, menurut gue ya gitu. Menurut gue belum teman gitu. Berarti beda sekarang orang yang kita jumpai ya. Karena di Jakarta nih, maka kemarin di roomnya Lunar gue bilang nggak ada punya sahabat dan segala macem, ya arahnya ke situ juga. Karena sekarang ini orang beberapa menit kemudian tuh bisa berubah gitu loh. Itu yang gue alamin, makanya gue bilang gue nggak punya temen deket tuh gara-gara itu. Sekarang gue harus make sure semuanya deket nggak deket, gue harus menawarkan diri dulu gitu loh, sebelum ada yang ngomong A, B, C gitu. Misalnya lu mau nongkrong, oke gitu kan. Terus nanti mau gue bayar diam-diam nih, belum. Terus nanti siapa yang mau ngeganti atau gimana? Padahal gue sebenarnya nggak usah diganti gini, tapi tetap ditransfer ya udah gitu kan. Terus kadang ada juga yang diem tapi cuma sebatas omongan gitu loh. Gue bayarin nanti ya gini, tapi nggak ada pergerakan gitu loh. Padahal itu konteksnya udah bisa dibilang deket ya, nggak ada jarak lah. Misalnya kita ngobrol apapun, atau rumah kita dia udah tahu, keadaan finansial kita dia udah tahu gitu. Tetap aja gitu loh. Mungkin di Jakarta case-nya kayak begitu ya. Gue nggak tahu di daerah ya. Ada yang masih nggak jadi omongan. Kalau ini jadi udah deket, tetap jadi omongan di rumah. Nongkrong sama sinik mah gue mulu yang bayar, gue gini. Sebenarnya lebih sadar diri aja. Gue juga pernah kok bayarin lo gitu kan, atau enggak pernah gantian, pernah split bill segala macam. Tapi kesannya kayak dia mulu yang bayar gitu loh. Itu jadi omongan. Jadi akhirnya gue berpikir, aduh susah banget ya nyari orang yang bisa percaya. Masalah sepele runyam gitu. Udah deket belum nih waktu itu, tetap santai kan. Sebenarnya masalah itu kalau hidup di Jakarta ya kok ya, bukan masalah deket nggak deket. Yang penting kayak lu ada basa-basi. Beda kayak Bang Herdi. Kalau Bang Herdi bilang kayak kita deket, mungkin memang udah nggak usah dibahas lagi gitu loh. Kalau di Jakarta ini masih digibahin masalahnya gitu loh. Makanya minimal gue ada bahasa nih, dia jelek-jelekin gue, ayo nongkrong, gue bisa bales gitu. Misalnya, lah kan gue di saat itu pengen bayar sendiri, atau enggak pernah bayar patungan kan, lo yang mau bayar, kok lo selalu bilang ke orang kesannya lo mulu yang bayar gitu loh. Padahal gue nggak pernah bahas beginian loh gitu loh. Kalau lo inget ya, kita bertiga ya, gue, lu, Putra, ya siapa yang punya duit itu yang bayar kan gitu dulu. Itu beda zamannya. Ya makanya gue bilang kalau yang namanya kan lu tadi awalnya bilang temen, ya kalau yang temen tuh ya kayak gitu. Jadi udah nggak ada pikiran lagi, udah gitu loh. Kan lu pernah bilang, lu lagi banyak duit ya. Gue inget banget tuh. Gue tahu lu lagi banyak duit ya. Gue sadar diri ya. Udah ayo makan kan gitu. Nah sekarang kayak gitu bro. Gue udah ngelakuin hal itu. Gue dari dulu tuh nggak pernah berubah untuk masalah duit sebenarnya. Tapi tetap aja salah gitu. Jadi kadang ya gimana ya. Akhirnya gue berpikir susah ya. Gue sekarang nggak punya sahabat loh gitu. Gue sekarang nggak punya teman dekat. Makanya gue bilang sama Lunar kemarin kan, lu punya sahabat nggak sama kayak gue? Ya karena kita hidupnya sama ya di Jakarta. Istilahnya kayak gitu kan. Karena berbagai macam jenis sifat sekarang, bukan 2 muka lagi, udah 1000 muka orang gitu loh. Dia menyamar sebagai bestie kita, soulmate kita gitu kan. Ternyata susah gitu loh. Dan akhirnya daripada ribut gitu kan, apa gimana, ya udah setiap kali nongkrong gue menawarkan diri. Kalau nggak mau ditraktir ya udah gue bayar diri sendiri gitu loh. Tapi kita olahraga bareng, acara bareng gitu. Nove
apa barang segala barang, gue udah nganggep deket nih. Istilahnya lu mau tidur di rumah gue berhari-hari, gue kasih makan, bahkan lu kalau nggak punya kendaraan lu pakai tuh gitu kan, lu mau kemana gini-gini, gue udah menerapkan kayak gitu. Tapi tetap di luar sana tuh, sini ke rumahnya begini loh, dia punya ini itu. Anjrit, gue bilang kayak lu nginep di rumah gue kayak menilai gitu loh, untuk jadi bahan omongan di luar sana. Jadi itulah yang bikin gue agak enek, gue ngebilang orang itu sahabat gitu. Gue sekarang dibilang kayak artis nggak laku lah, simpenan tante-tante lah gitu loh, apalah segala macem, terus suka drama lah di live streaming. Gue sampai emang gue punya baperan dan drama di streaming, coba lu cari gitu loh. Maksud gue kayak ya disitulah gue, tapi ya gue nggak emosi, nggak dendam ya, tapi gue kaget shock aja. Oh masih ada ya orang kayak gini gitu loh. Oh ada ya gitu. Padahal gue mah nothing tulus, gue nggak punya hutang gitu kan, gue nggak punya drama apa gimana gitu. Orang tuh ya, jadi gue menghindar deh, daripada dia main ke rumah gue, kita nongkrong di coffee shop aja deh, daripada terjadi bahan obrolan apa gitu loh. Iya. Itu aja. Kalau kita kan dulu ya kita ngontrak berempat ya kan, ngontrak berempat. Nggak ada tuh omongan dia ngontrak berempat tuh, dia di rumahnya tuh nggak ada kulkas, di rumahnya tuh nggak ada tuh omongan temen kayak gitu. Tapi di zaman sekarang tuh orang main ke rumah kita tuh kayak menilai gitu loh. Lu punya apa aja gitu. Terus ujung-ujungnya gue cuma main ke sana gini-gini. Yang penting nggak ngaku ya Nick, itu gue demen dari lu. Iya gue ngaku kan, gue bilang gue challenge lu, bayangin gue challenge di live ini dulu, gue nyanyi apa, ya gue jujur aja sama hidup gue gitu loh. Tapi mereka ya sibuk gitu loh, terus nongkrong gitu. Makanya tadi gue bahas, ya mungkin berbeda ya fase lo sama gue sekarang gitu. Itulah tekanannya di Jakarta itu tinggi gitu loh, dari karir, pergaulan, dari kehidupan gitu loh, finansial segala macam, tekanannya tuh beda gitu loh. Di mana-mana sama aja. Sebenarnya kalau di daerah itu sebenarnya lebih sedikit woles ya, slow gitu. Nggak segitunya kalau di daerah itu. Tapi memang ada. Cuman selama ini ya itu tadi yang gue bilang. Itu kalau yang namanya udah deket tuh kayak ya udah sama-sama ngerti gitu. Nggak ada gimana-gimana sih. Toh pertemanan kita juga awet-awet aja kan, gue sama teman-teman gue yang lain pun juga. Tapi sama temen yang masa lalu ya, gue awet loh. Temen yang masa lalu tuh, let's say gue nggak bisa bilang dia sahabat gue nih, tapi kenalnya mungkin di 2012, 2013 gitu. Sampai sekarang kayak lo juga gitu kan, awet loh sampai sekarang, nggak ada aneh-aneh gitu loh. Malah gue tuh yang sering ini tuh sama orang-orang yang sekarang gitu loh. Ini bukan masalah umur ya, kenalnya tuh di tahun yang sekarang gitu loh. Mau dia lebih tua atau lebih muda gitu. Itu macam-macam karakternya. Gue sampai ya ini deh, pusing gue. Lebih ke don't care, bodo amat, biar nggak bikin baper. Saling paham dan dalam pertemanan. Ya akhirnya aku saling paham. Bang Paul yang punya restoran Paul ya. Foto gue lepas lagi. Pindah di kampung aku aja di Medan. Ngeri kali di Medan. Jauh kali di Medan. Kerjaanku di Jakarta semua. Foto gue lepas lagi ya nih Ge? Iya. Maksudnya ngobrol tanpa musik gitu. Enggak, maksudnya lepas lagi nih. Ntar dulu gue beresin dulu. Kalian ngalamin gak sih? Atau kalian tuh kalian walaupun di daerah ya, senang ditraktir atau mentraktir gitu. Bang Yoks. Tapi ini konteksnya udah nongkrong ya. Jiwa kalian itu, diri kalian tuh menawarkan diri kalian itu tuh kayak sini gue yang bayar deh gitu. Atau lo lebih kayak ini PT-PT atau yang ditraktir nih, atau ada bahasa seperti itu. Suka memberi. Ya. Even seandainya orang itu bersikukuh nggak mau dibayarin, kita mah terima-terima aja kan, gitu loh. Bukan yang nggak mau ditraktir, tapi yang penting sudah menawarkan diri untuk mentraktir, gitu kan. Takut salah arti nih. Kalau saya di saat yang penting gue yang bayar. Jangan bermental miskin, mentraktir ya, minta ya. Aku mau bayar tanpa sepengetahuan atau bener. Jangan susah bang, nanti abang sakit, bener. Karena aku tuh suka mentraktir tuh berpikir kayak
kalau kita ngasih orang makan sekali ini kita dikasih kemudahan sama Allah berkali-kali lipat gitu kan. Kalau aku nggak mau punya utang budi lebih masing-masing, itu bener juga sih, utang budi itu yang parah juga sih. Gue yang penting kita ngumpul, bayarin karena kan nggak tiap hari juga ngumpul. Nah ini bener juga, paling bener ini juga nih Kak Suci, karena kita kan nggak tiap hari ngumpul ya, apalagi kalau udah rasa kangen gitu kan, kayaknya gue pengen bahagiain lo deh gitu, gue traktir deh semua gitu kan, berbagi kepada sesama dilancarkan rezekinya. Ya bener, ini alasannya bagus-bagus semua nih. Alasan kalian mentraktir bagus, aku salut. Gue suka ngebayarin biar gue bisa milih sesuka gue makanan dan gue ini juga. Iya. Oke lah. Kalau si Nove memang Soalnya gitu. kadang diomongin itu paling males. Nah itu udah kita yang mentraktir, tapi kita aib kita disebut-sebutin gitu kan. Tapi itu terserah ya. Ini bukan berarti ini kepribadian yang rusak ya mereka itu ya. Maksudnya ini terserah. Tapi kok lu bisa seperti itu aja sih gitu. Kita kan nggak mau ngomong, nggak mau berbahasa kayak kita ini malaikat buat dia kan nggak. Tapi kok aku kaget aja. Hah? Kok lu begini ke gue ya? Shock aja gitu loh. Walaupun lu nggak sesuai ini sama aslinya lu di depan gue, kayak muka dua lah gitu kan. Kok lu giniin gue ya gitu kan. Fitnah itu kan lebih sadis ya teman-teman ya, lebih tajam ya masuk ke hati ya. Tapi kalau yang namanya temen ya, misalnya nih ya Nick ya, misalnya nih kayak waktu itu, lo lagi banyak duit ya, traktir yuk, itu tuh sesuatu yang wajar sebenarnya. Kalau udah deket ya, Iya. lo lagi banyak duit ya, traktir yuk, itu tuh kayak menurut gue ya wajar aja gitu. Wajar. Maksudnya Pertama, yaudah, karena udah gitu. tahu sama tahu kan, lu pasti Iya. sanggup gitu kan. Iya. Gue ngajak lu kan karena gue ngelihat lo tuh sanggup gitu. Maksud gue, Bang Herdi, traktir gue ngopi apa? Karena gue Iya. ngelihat lo memang teman deket, terus lo sanggup dan lo nggak toksik gitu loh. Nah, Nggak itu tuh yang terjadi di pertemanan gue sampai sekarang juga gitu nih. Kadang-kadang berarti lo masih bagus circle lo. Kalau gue di Jakarta udah aneh-aneh gitu loh. Anehnya tuh udah aneh. Udah ngenes gue bilang. Jadi contoh ya, misalnya kayak teman-teman gue tiba-tiba datang ke sini bawa makanan, bawa martabak, bawa nasi goreng apa gitu. Itu ya karena tahu gitu. Bukannya gue yang minta ya, tapi kadang-kadang mereka datang kayak kemarin malam minggu itu. Itu datang-datang mereka tiba-tiba udah bawa kayak gituan. Ya pertemanan tuh kayak gitu. Kadang-kadang gue juga ke rumah mereka gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu sih, nggak usah perlu maksudnya. Ini ngeri kali ya, Kakak Nove ya. Staff dong. Ada banyak karyawan ya, Wak. Sekali-sekali Iya. mau dong ditraktir sama kalian. Nah, kadang owner suka kayak gitu ya ngomongnya ya, candanya ya. Mau dong ditraktir. Tapi ntar pada kenyataannya mereka yang bayar gitu. Walaupun misalnya mulutnya traktir dong gitu, tapi ntar padahal mereka yang bayar. Biasanya kayak gitu. Biasanya misalnya Nove nih ngomong tadi, mau dong saya sekali ditraktir sama kalian para staff gitu kan. Terus ujung-ujungnya juga dia juga yang bayar kadang gitu kan. Iya. Iya sih, Karena- itu ada juga. Karena mungkin kalau Nove kan prinsipnya gini ya, gue nggak bisa ditraktir karena gue nggak bisa makan. Kalau gue ditraktir gue nggak bisa makan apa yang gue pengen gitu loh. Jadi mungkin kan dia mikir kalau harganya kemahalan kan mungkin juga nggak enak. Jadi gini, gue misalnya yang naktir Nove misalnya, gue makanan gue nasi goreng, dia milih stick, otomatis dia kan lebih mahal tuh. Iya. Nah dia nggak enaknya di situ gitu loh. Tapi kalau dia yang naktir, gue makan apapun bebas gitu. Ada juga yang mikir kayak gitu. Tapi gue agak ini ya, agak mengintimidasi ya. Manis. Apa manis? Gue. Kucing gue. Oh, kira gue. Tapi ada Udah juga mulai yang kayak sekali gini. ya. Ada juga yang kayak gini loh, Bro. Kayak Nick, gue traktir ya, iya. Terus gue misalnya lagi pengen steak ya kan. Gue lagi pengen steak nih. Terus dia mesen yang paling murah, nasi goreng, kita bahasanya nasi goreng sama steak aja lah. Dia mesen, gue bilang kayak gini,
bro, gue kayaknya lagi pengen steak deh. Nggak apa-apa nih, pesen aja gitu kan. Nggak apa-apa. Beneran nih, kalau nggak gue bayar sendiri gue bayar sendiri deh. Soalnya gue lagi nggak pengen nasi goreng, gue bilang gitu. Iya nggak apa-apa, santai aja. Ya gue pesen ya, gue bilang gitu. Nanti kalau ini gue patungan, gue bilang gitu. Terus ujung-ujung gue udah makan ya kan. Kalau makan, emang si Nick kemarin ini gue traktir pengen yang mahal. Anjay gue bilang. Kemarin gue udah bilang bayar sendiri lah, ngentet gue bilang gitu. Itu di Jakarta tuh begitu, masih diomongin gitu loh. Maksud gue tuh kayak kemarin dong, kita ngumpul gini-gini si Nick tuh gini-gini. Lah kan ya harusnya lu tahu etika dong. Harusnya kalau gue ngomong gitu lu nggak usah ngikutin. Lu makan nasi goreng ya ngomong. Gue kan ngomong itu enggak, iya gue bilang gitu. Tapi mereka tuh iya enggak gitu loh. Orang Jakarta ini pusing kepala awak. Ya tapi kadang-kadang kita juga harus tahu diri kan. Nggak mungkin yang traktir pesen es teh gitu kan misalnya. Iya. Makan steak gitu kan koplak juga kadang-kadang. Kita baca situasinya gini nih. Oh iya, dengan dia pesen makanan yang lebih murah, mungkin duit dia mepet gitu loh. Iya. Mungkin dia jaga-jaga buat space, siapa tahu nanti ada teman yang datang lagi gitu kan. Bukan berarti kita makan sesuai keinginan kita. Itu bener juga sih Nope itu gitu.